SMB, dan sekarang pun dari Alter Ego pastinya akan turun di daerah sekitaran SMB juga, dan dari Evo sendiri seperti biasa juga turun di daerah sekitaran Very Peer. Betul banget ya. Ini tuan tanahnya mungkin beda nama di suratnya ya. Tapi kalau misalnya pemiliknya kayaknya tetap sama nih Win. Nggak ada perubahan untuk di SMB ya. Tapi kita lihat ini untuk NFT sendiri, mereka akan ngambil drop zone daerah mana Win? Nah itu yang tadi Winnie bilang. Kalau misalkan kita lihat di squad wave yang pertama, NFT kan bisa menguasai SMB. Cuman Betul. hari ini ada Alter Ego nih. Kira-kira NFT tuh mungkin ya akan menuju ke Novo atau mungkin di daerah sekitaran scrappingan di luar SMB. Yes, betul banget. Untuk circle kita udah lihat itu ada di arah utara dari Erangel sendiri. Jadi untuk tim-tim seperti Alter Ego dan NFT tadi yang ngambil Pulau 3 SMB bawah, itu bisa segera cepat melakukan lootingan dan mencari vehicle mereka. Kalau enggak nanti mereka akan digerus oleh Blue Zone, atau bahkan nanti ada yang siap-siap membegal. Wow, ternyata di Early Game udah ada fight yang terjadi dari tim Gado-Gado dan juga Creed udah mulai fight juga di Gado-Gado, depan 1 poin kill, bahkan langsung dipulangkan begitu aja dari tim Creed. Ternyata tim Cyclone, ternyata dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby. Oh my god, ini mungkin menjadi awal yang kurang baik, tapi mungkin bisa menjadi evaluasi untuk tim Cyclone ya. Kalau mereka misalnya pengen ngambil drop zone, hati-hati banget nih. Karena kita nggak tahu mereka akan bertemu pada siapa aja kalau misalnya udah lepas parasutnya ya. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat juga itu dari tim Cyclone dan juga dari Gado-Gado, memang mereka dari segi drop zone itu jaraknya nggak terlalu berjauhan. Dari Gado-Gado itu biasanya di daerah sekitaran Milta, dan juga dari tim Cyclone itu biasa di daerah sekitaran Scrappingan Farm. Tapi kita lihat juga dari Creed juga ada di daerah yang sama. Ini udah pasti dari masing-masing tim bakalan pemetaan ulang lagi sih di hari yang pertama. Betul banget. Tapi ini kita lihat komplek Yasnaya Poliana yang nggak ada yang mau ganggu Papua di sini ya. Kita lihat Papua kenyang banget nih, pasti lootingan banyak ya. Kita tahu Yasnaya banyak kompon di sini, ada apartemen, ada rumah-rumah dan shake-shake kecil juga itu menyediakan beberapa lootingan pastinya. Dan untuk vehicle juga aman banget sih untuk Yasnaya ya. Kalau setiap gua turun di Yasnaya itu jadi tempat yang cukup favorit, Win. Wow, kenapa tuh favoritnya? Gak tahu, gue tuh seneng aja kalau misalnya turun Yasnaya, gue ngambil apartemen yang depan, terus tiba-tiba ada yang lewat kan, yang nggak tahu kalau misalnya ada gue di situ, langsung gue spray aja situ. Waduh. Dapat. Enggak dong. Oh, nggak dapat. Oke, dan kita bergeser ke area lainnya di mana dari sekitaran Rozok itu ada Power Danger yang juga udah mulai terspot posisinya untuk saat ini juga nggak bakal kontes di early fight karena nggak ada tim-tim yang saat ini jaraknya berdekatan dengan mereka. Betul banget, di Power Ranger juga termasuk tim yang cukup kuat ya, kita lihat dari DGL juga. Power Danger membuktikan kalau mereka sangat layak lah untuk bisa melaju ke Grand Final pastinya. Oke, Dan dia Alter Ego. Oh, mereka melakukan scrappingan, Win. Scrappingan. Berarti mereka nggak langsung ngambil main area di area sekitaran SMB, tapi justru mereka melakukan scrapping atau mereka melakukan split mungkin. Ada Una yang seorang diri akan menjaga daerah sekitaran jembatan untuk mungkin ngamanin jalur rotasi mereka. Karena kan circle-nya mengarah ke bagian utara kan? Betul. Jadi ada Una yang diutus untuk mengamankan daerah sekitaran jembatan agar nantinya bisa di follow up juga pergerakan tentunya dengan player-player dari Alter Ego lainnya. Betul banget ya. Dan sedangkan ini EVOS yang langsung scrapping. Seperti biasa mereka ngambil arah-arah Very Peer kan ya. Mereka bakal langsung nge-split arah manapun untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi lootingan, utility, dan bahkan mereka udah siap nih kayaknya. Mereka udah mau rotasi, Lizer sendiri udah punya Cop RB, tinggal jalan aja atau mungkin pengen regroup terlebih dahulu. Yes, dan berbicara di area sekitaran Very Peer ya, kalau misalkan kita mengingat di awal-awal tuh Creed juga turun di daerah sekitaran Very Peer. Mungkin karena di hari ini ada EVOS, jadi Creed tadi juga udah mulai sempat terspot. Dia malah mengambil daerah scrappingan di area sekitaran farm, dan kita juga udah bergeser karena tim lainnya ada Kalteng yang juga udah mulai terspot posisinya saat ini sedang menuju ke area checkpoint selanjutnya yang mereka tuju. Betul banget ya, ini ada rumah L deket Gatka tentunya. Mereka juga melakukan scrappingan, mereka nggak mau ambil resiko ngambil mungkin high loot yang tempat-tempat besar ya, karena mungkin mereka pengen main lebih aman dulu deh, karena ini baru round pertama. Betul. Mereka nggak mau ngancurin mood mereka, pengen lebih santai dulu aja dan pastinya beradaptasi ya. Karena seperti biasa, karena ini tim-tim yang mereka lawan, tim-tim baru lagi. Jadi adaptasinya diperlukan banget untuk round pertama seperti ini. Betul banget, ada yang dari Solo, ada juga yang dari degradasi PMPL, ada yang invited dari third party turnamen. Ada itu juga dari squad wave 1. betul banget, ini beraneka ragam lagi, betul. Mereka ketemu lagi sama tim-tim baru, dan juga mereka tuh waktu latihan jedanya juga kalau misalkan dibilang nggak terlalu lama jeda mereka latihan.
Betul banget ya, tipis banget waktunya. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan ini sangat-sangat dekat, sangat-sangat dengan waktu yang singkat. Yang pastinya gue percaya sih mereka ini siap-siap banget sih, karena mereka akan menuju PMPL Season 4 nantinya kan ya. Yes, betul banget. 9 tim nanti yang akan diambil untuk bisa lolos ke PMPL Season 4. Yes. Dan dari NFT juga udah mulai terspot posisinya, masih belum move on juga di area sekitaran Novo. Masih terus looting-looting terlebih dahulu, dan juga Swavel udah ada satu buah kendaraan yang luar biasa mencolok mata ini deh. Nggak mencolok mata doang, Win. Mencolok hati. Ingin memiliki apa daya. Nggak bisa tadi ya. Jangan bilang nggak bisa, Win. Belum bisa. Belum bisa. Kalau nggak bisa nggak akan bisa memiliki. Ini iya, belum betul. bisa. Belum aja ada yang ngasih UC gratis maksudnya gitu loh. Wow, tapi di sisi lain juga sepertinya dari Creed udah mulai nge-spot juga nih keberadaan dari tim EVOS, dari Adrian juga udah mulai berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, udah mulai dibuka juga skopnya, berusaha mengumpulkan informasi dari EVOS, tapi belum ada inisiasi juga dari Creed untuk langsung nge-push, karena mereka juga nggak tahu setup apa yang dilakukan oleh tim yang berada tepat di seberang mereka. Betul banget, Creed ini masih melihat-lihat ke depan karena mereka nggak mau gambling nih. Tiba-tiba EVOS ternyata udah set up, mereka datang, malah mereka dipulangkan ke arah lobby ya. Jadi mereka cari dulu informasi ke depan, tapi ini bahaya banget loh. Creed ini di open field. Mereka nggak tahu ada tim yang bakal backstep mereka, tapi sepertinya Creed lebih memilih untuk rotasi beberapa player. Atau mungkin satu scoutersnya udah mau jalan tuh, Adrian ya. Yes, dan juga baku tembak seperti udah mulai terdengar juga dari Creed, udah mulai memberikan perlawanan ke arah EVOS. Atas smoke juga udah mulai dilontarkan dari arah EVOS, sementara dari seorang KF lagi berusaha mencari posisi yang lebih enak lagi untuk mendapatkan satu buah angle vision yang lebih luas lagi ke arah Creed, tapi masih terhalang natural obstacle yang ada, masih ada bebukitan juga yang bisa menghalangi, tapi Dream dia mulai terspot posisinya tapping dengan M16, tapi belum mencicil HP dari seorang Adrian. Iya, sebenarnya banget ya, udah aware banget nih Ivan kalau misalnya di arah high groundnya udah ada musuh yang siap untuk mereka lawan, atau bahkan mereka usir mungkin ya, lebih tepatnya. Jangan komit dulu deh di awal-awal gitu mereka. Mending udah lu santai dulu aja, nanti di late game baru kita perang. Jadi nggak ini ya, Win ya, nggak sayang gitu poinnya. Waduh, nggak sayang poinnya. Itu kan opini gue ya. Tapi kalau misalnya untuk pro player beda cerita. Yeah. Hajar, komit gitu. Benar. Beda sama gue yang singendok ini. Ya, pastinya mereka tuh punya berbagai perhitungannya tersendiri lah ya kan. Dari segi rotasinya aja tuh mereka punya hitungannya tersendiri. Kalau misalkan circle mereka jauh dari mereka, ada menit keberapa mereka harus beranjak, berapa waktu mereka untuk looting, itu tuh pasti ada perhitungannya tersendiri dari semua tim. Iya, sebenarnya banget. Tapi kita lihat ini sepertinya NFT udah lewatin jembatan sebelah kanannya dari Novo tadi. Mereka scraping dekat-dekat Milta karena mungkin belum cukup lootingan yang mereka miliki untuk yang pastinya fight untuk di round pertama kali ini ya. Kalbar sudah melakukan rotasi, tentunya satu player sudah mengambil gudang di dekat school. Mereka dapat kompon lagi, tapi kita lihat di sini untuk dari si zonanya sendiri mengarah ke arah barat, shooting range ini kalau misalnya zona ke-4 sampai ke sekian udah mengarah ke open field, ini bakal seru banget sih. Yes, betul banget. Dan juga dari masing-masing tim mereka juga masih membutuhkan effort yang lebih lagi. Dan juga dari DG juga mulai terspot, mereka mengutari circle, mengambil bagian utara yang dimana kita tahu itu kosong daerahnya. Dan juga berarti rotasi dari DG untuk saat ini aman, tapi Banyu juga posisinya seorang diri memberikan tembakan, tapi akhirnya follow up juga pergerakan dari seorang Boong. Udah mulai menancapkan satu buah kendaraannya juga untuk mulai memberikan beberapa suppressing fire ke arah NFT, tapi NFT sepertinya bisa lolos dari cegatan seorang Banyu. Ya, sebenarnya tadi beberapa damage sudah masuk ke arah drone dari seorang Banyu, tapi masih selamat lah ya, masih mereka melakukan rotasi tentunya. Tapi Ramones, hati-hati di belakangnya ada player-player 21 yang sudah mengikuti perjalanannya seorang Ramones, dan Swavel juga tuh ya. Udah mulai rotasi, ini Ramones menjadi tulang punggung. Wah, bagian belakang hati-hati banget. Flippy, hati-hati Flippy. Sudah masuk banyak banget peluru dari 21 Esport, tapi untungnya masih selamat Flippy, kabur dari kejaran 21 Esport. Yes, betul. Hampir saja satu player dari NFT bisa ter-takedown, tapi untungnya Flippy dengan timing yang tepat dengan menggunakan satu buah vehicle yang masih bisa melindungi dirinya dari beberapa peluru panas. Tapi sementara dari NFT juga mereka masih berusaha untuk mencari checkpoint yang enak, sementara waktu dari Flippy menghentikan kendaraannya dulu untuk segera menggunakan medkitnya. Yes, bener banget ya. Flippy langsung aja melakukan healing di open field. Mereka merasa aman lah, kayaknya 21 belum ngajar mereka ya. Tapi kita lihat di sini rotasi dari Myron sudah terdeteksi oleh seorang kental di sini dari Gas Slayer. Apakah akan melakukan beberapa tapping atau bahkan spray ke arah depan? Oh, ternyata tidak. Masih santai-santai dulu aja di pom bensin dekat-dekat Severny karena mereka belum mendapatkan informasi yang cukup di
di mana beberapa lawan mereka berada. Wow, ini ngeliat DG di area sekitaran pom bensin tuh sempet kayak flashback waktu kemarin-kemarin ya. Ingat gak sih waktu kental tuh sisa satu orang ya kan, satu temennya tuh udah kenok, terus kayak kental tuh pinter banget dia ngincer lewat kolong-kolong dari broken wall yang ada, terus nembakin playernya satu demi satu yang berada di area pom bensin. Yo, IQ 200 mode on pastinya kayak gitu ya. Nye 69 esports tadi udah tapping menggunakan M16-nya di dekat-dekat server ini tentunya. Tapi kita lihat satu player Papua, Idnar, harus di take down dan pulangkan ke lobby oleh tim Gado-Gado. Oh my god, ini sangat kekurangan atau sangat kerugian untuk Papua yang kehilangan satu playernya, sudah terculik oleh tim Gado-Gado yang diulek-ulek aja sama Gado-Gado ya. Yes, betul banget. Ada 4 pick yang dilakukan dari Gado-Gado sehingga membuat Idnar nggak bisa bergerak leluasa, sementara itu dilempar smoke juga ke arah lower ground untuk menghalangi angle vision dari arah 69. Sementara itu seorang Dil juga masih berusaha mengumpulkan informasi karena 69 juga sepertinya udah mulai terspot, tapi udah mulai terima juga beberapa peluru panas dari 69 dari seorang Dil, juga harus segera proning terlebih dahulu untuk memenuhi lootingannya. Oke, kalau gue lihat dari Papua kayaknya lagi rotasi satu playernya Idnar, tapi kayaknya kurang dapat informasi kalau ternyata ada Gado-Gado yang berada di open field seperti ini. Jadi mereka keculik satu playernya dan ya memang Gado-Gado sudah set up di sini. Mereka udah jadi infortingan tuh berapa vehicle-nya untuk cari aman, dan di daerah shooting range atas nih deket bangkai-bangkai pesawat, Papua ternyata mengambil daerah sini ya untuk spot mereka menunggu beberapa musuhnya. Yes, betul banget. Dan kita juga bergerak di masing-masing tim, masih banyak banget tim yang belum masuk dalam circle. Terlebih lagi juga daerah daratannya juga masih terbagi dengan ada satu buah sungai yang membagi kedua pulau yang berbeda. Dan kita lihat juga di sini di seorang Ghidorah juga udah mulai terpantau posisinya, lagi berusaha mengumpulkan informasi proning terlebih dahulu. Belum ada perlawanan karena di sekitar Papua juga belum ada tim-tim yang udah mulai terpantau juga nih posisinya. Yes, benar banget. Tadi circle banting ke arah selatan tentunya ya, membelah Rozok dan arah utaranya. Ini bakal seru banget Win. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa match yang udah sering banget kita saksikan, ini benar-benar utaranya Rozok menjadi salah satu tempat pertumpahan darah yang luar biasa. Karena open field banget kan. Setuju banget, betul banget. Dan juga kita masih menanti-nantikan nih fight yang akan terjadi, karena dari tadi tuh 13 menit berlalu baru ada 3 player doang yang dipulangkan ke arah lobby. Oke, baru 3 player dan masih awet untuk 16 timnya. Belum ada yang rata dipulangkan ke arah lobby. Kita lihat 69 ini KP akan memulai rotasi tentunya terlebih dahulu untuk mewakili teman-teman 69. Tapi kayaknya dia rada aware nih, depan mereka sepertinya ada beberapa tim. Jadi berhenti terlebih dahulu untuk nyenyenye mengikuti juga. Dan ternyata di sebelah kirinya ada satu player dari NFT, Flippy, yang tadi sempat hampir habis HP barnya. Kali ini sudah full lagi untuk HP bar. Mereka cari informasi, di depannya ada 69. Pastinya ini masih adem ayem aja, belum ada lempar-lemparan peluru panas tentunya karena 69. Betul, dan ternyata di arah lainnya Boboho dengan Mosi Nagamnya berhasil bisa men-take down satu, dan bahkan Papua Ghidorah juga sudah mulai membuka peluru panasnya dengan menggunakan M24. Kita lihat dari arah Ramones, di rumah terspot juga posisi dari Myron yang masuk, dan ada Leuzi yang display dan kita juga info dari seorang Ramones dengan kali 4 tapi untungnya ada backup fire juga. Tapi di arah sekitaran high ground juga ada 69 yang udah mulai nge-spot posisi dari NFT. Ini NFT kalau misalkan mereka pengen langsung komit ke arah Myron, ini nggak baik karena ada 69 juga yang mulai terspot posisinya di area sekitaran high ground. Yes, betul banget ya. Ini kalau bisa gue bilang NFT nge-split. Jadi kalau misalnya mereka ngelakuin komit pada satu tim, mereka harus di cover lagi oleh teman-teman mereka gitu ya. Satu player dari Myron sudah ter-take out atau ter-take down dan dipulangkan ke lobby oleh tim DG. Pasti langsung aja di looting terlebih dahulu karena ini sangat penting ya untuk utility, lootingan, bahkan seperti boostingan, bahkan healing itu sangat penting banget kalau misalnya udah jalan zona 3 ke atas. Yes, betul. Oke, Ramones sudah mulai terspot, sudah mulai dibuka juga skopnya dari seorang Jinbei ke depan, tapi masih ditahan juga, dan akhirnya Ramones sudah terlebih dahulu meninggalkan posisi dari seorang Jinbei, juga masih ditahan terus posisinya, hanya ingin mengumpulkan informasi. Tadi kalau misalkan kita lihat Myron itu tadi ketemu dari NFT, Betul. bisa lolos, tapi ketemu lagi sama DG. Itu dia salahnya, itu mungkin banyak terkat rotasi dari Myron. Nah, sayang sekali, tapi kita lihat di sini Kalimantan Tengah sudah ngambil satu spot yang tadi udah diambil sama Papua. Tapi gue belum lihat nih Papua apakah sudah rotasi kemana atau
Mungkin Papua sudah masuk. Oh, ternyata satu player Onta di sini harus tertakedown terlebih dahulu. Pasti di depannya ada 69 e-sport. 69 gue lengkap banget ya Win ya. Betul, 69 e-sport keren banget ya. Langsung e-sport dan langsung melakukan commit fight di depannya. Boboho udah low HP banget. Hati-hati langsung tertake out atau tertake down tentunya oleh Blue Zone. Sayang sekali Boboho udah low HP tadi, berusaha rotasi, berusaha berhenti seperti ingin healing, tapi zona lebih kejam daripada lawan. Ya, satu player aktif dari DG juga berusaha nge-revive satu rekan yang ter-knockout dan akhirnya bisa di-revive dua player kembali, tapi 69 benar-benar ngelok banget posisinya, spreading out kanan juga kiri, ada lemparan granat juga seorang KP, tapi KP hati-hati hampir juga ter-takedown dari arah lainnya, ada lemparan granat benar-benar memantul begitu ya, tapi belum mampu bisa menumbangkan, tapi Tama udah better spot posisinya dan juga Onta akhirnya ketahuan. Last man dari DG nggak bisa bertahan lebih jauh lagi. 69 sejauh ini bermain cukup bagus dengan sudah mengumpulkan 4 poin di awal permainan. Ini kerugian yang luar biasa banget tadi untuk masalah Blue Zone ya. Satu player Onta sudah ter-takedown tentunya. Satu player lagi Boboho yang hampir mau nyelamatin seorang Onta tapi ter-takedown juga oleh Blue Zone. Sayang banget nih. Kita lihat dari arah lain ini ada yang jatuhin. Wow, iya betul banget. Dan juga tadi terlihat ada terjadi trading antara Alter Ego dan juga Kalbar. Dan kita lihat juga posisi dari Kalteng, Krit itu saling berkaitan satu sama lain dari lemparan utility juga. Tapi dari ZNK udah mulai bergerak juga posisi dari seorang Leuzi. Lebih memilih untuk menghindari fight terlebih dahulu. Tapi Fraggers juga masih berusaha untuk melakukan satu knock, satu kepala bisa dicari. Tapi player dari Krit masih bisa bersembunyi di balik smoke yang udah benar mereka set up. Masih terhalang juga vision dari seorang Fraggers. Tembakan yang kedua, tembakan yang ketiga belum mampu mengenai satu player pun dari arah Krit. Itu posisi yang kurang enak banget dari seorang Krit ya. Dari sisi lain mereka di hit terus dari arah Kaltengnya. Pastinya di sini Myron satu playernya. Wow, sudah tertekan kembali Leuzi. Sudah set up smoke tapi ternyata sudah terspot posisinya di sana. Kalteng Eros langsung mencari di mana keberadaan satu player yang sempat mereka take out tadi, tapi kita lihat, wow, ternyata sudah dipulangkan ke arah lobby Win satu playernya dari Myron karena sudah satu tim yang utuh dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul banget. Dan player lainnya dari Kalteng juga ZNK juga mulai terspot posisi, tapi Redface juga masih ada satu buah coveran berupa natural obstacle batu yang bisa untuk angle visionnya saat ini, dan juga di area belakang di backup dengan dua rekan lainnya dari EVOS, tapi Papua Ghidorah dapatkan satu knock ke arah Alter Ego seperti tadi. Renaldi juga mulai terspot, tapi KP lagi dan lagi juga mulai terspot posisi. Ada trading juga berusaha digabungkan oleh seorang Jinbei seperti menggunakan M4 dan Rezen, bahkan sudah dipulangkan begitu aja ke arah lobby untuk saat ini. Oh my god, di sini KF kita lihat mendapatkan satu player dari Krit juga dan Nyenye ngepron terlebih dahulu mencari informasi. Di depannya ada Wolf X yang terlihat ngepron juga, yang pastinya dia ingin revive dulu terlebih dahulu ya seorang KP yang sudah ter-take down di sana. Yes, berbuat lemparan granat dari seorang Nyenye tadi berusaha ngebaying Tam agar Nyenye bisa nge-revive satu player yang knockout. Ada KP di sana, sementara itu Jinbei juga di bagian lower ground masih bermain di bagian bibir circle, tapi circle sebentar lagi juga bakalan mental menjauh dari area 69, dan bener aja 250 meter harus ditempuh dari tim 69. Dan kita lihat juga dari WAF udah masuk dalam kekeran seorang Jinbei, udah mulai dibuka juga scope-nya dengan DP-nya. Kita lihat ada Seis yang udah mulai ketahuan tuh posisi, tapi masih tahan juga posisinya. Udah ada lontaran peluru panas dari arah 69. Ya, itu dia. Belum sempat untuk rotasi pasti ya 69, tapi satu player Nyenye yang tadi nge-revive seorang KP, dia harus take out terlebih dahulu ya. Take down sih sebenarnya, kalau take out kan keluar ya. Iya. Masih take down. Betul. Ya salah ngomong berarti. Ya Redface sudah dapat beberapa tembakan dari gado-gado di sana, langsung set up smoke aja, dan Redface seperti sudah melihat berapa tembakan langsung dilempar ke Miracle, tapi hanya menyicil setengah HP bar dari seorang Miracle. Dan lagi-lagi ini dia gado-gado nggak mau ngelepasin seorang Redface di sana, langsung proning lagi. Di depannya ada obstacle alami, dan pastinya ini udah nutupi vision banget dari seorang gado-gado ya. Karena tadi ternyata ini dia dapat banyak banget EVOS setelah melakukan split tentunya ya. Satu player dari Kalbar tentunya sudah di knock out di sana, langsung rotasi laser, tapi hati-hati di depannya ada player lagi. Dan ini dia Krit langsung tabrak aja satu playernya, dan wow, dengan Uzinya seorang Redface langsung knock out satu dashshot, dan ini Prince juga knock out. Oh my god, satu player dari EVOS harus knock down. Ya, sebenarnya luar biasa dari EVOS. Redface tadi tergunting
penting banget posisi di dua tim yang berbeda. Sementara itu 3 player lain harus bisa bertahan, tapi ada seorang Laser juga masih berusaha nge-clear bagian lower ground. Juga ada Alter Ego yang di target selanjutnya, lemparan kereta masih tahan juga. Ada satu player untuk Spot Potato dan akhirnya dipulangkan begitu karena lobby. Hazelnut juga masih bisa bertahan di balik smoke-nya. Sementara itu Super Una bahkan sudah dapat revive, tapi Hazelnut juga posisi terlihat begitu aja, dan sepertinya Alter Ego harus terfinish di posisi yang ke-12. Sementara itu juga dari seorang Microboy juga vehicle udah mulai kebakaran, harus segera ditinggalkan, tapi kita juga kembali akan terjadi banyak dengan satu knock ke arah Power Danger. Langsung dipulangkan begitu aja, satu confirm kill berhasil bisa diamankan oleh 21 Banyu. Betul banget, ini dia 21 langsung cari informasi di mana keberadaan player-player dari Pogi di sini ya. Satunya udah ada di rumah lantai 3. Namun beberapa playernya Power Danger juga sudah ter-knockdown, bahkan ada yang dipulangkan ke arah lobby. Ini saatnya Banyu untuk bisa revive seorang Chisun terlebih dahulu. Betul. Agar mereka bisa mendapatkan manpower yang cukup, karena mereka tinggal 2 orang nih ya. Dua player lagi sudah dipulangkan ke arah lobby, termasuk Power Danger di sini. Berarti 2 melawan 2. Bahkan satu player Power Danger cannot, dia harus ter-knock out di sana, ter-knockdown tentunya, dan Kingu masih mencari informasi di mana letak player-player dari 21 berada. Ya, betul banget. Itu cannot di-revive banget. Udah nggak bisa di-revive banget di satu komponen yang berbeda. Sementara itu 21 juga mereka bergerak secara bersamaan sebagai unit berusaha mencari di mana kelas man standing dari Power Danger berada. Bahkan digerbek gitu dari seorang Chisun seperti yang mengetahui ada lemparan granat. Hati-hati Kingu. Harus lebih berhati-hati lagi, harus repositioning terlebih dahulu untuk menutup off angle-nya agar tidak terdeteksi dengan granat dilontarkan dari Chisun. Yes, bener banget. Di sini kayaknya 21 udah pede banget ya, karena merasa wow, Power Danger sudah satu player lagi, mereka bisa langsung nge-push ke arah depan. Tapi hati-hati, Kingu bisa aja ngasih happy birthday, tapi Chisun yang sepertinya akan ngasih happy birthday, dan Kingu udah aware lagi. Ternyata ada kokakan granat, ternyata hampir saja ter-knockdown. Langsung healing terlebih dahulu. Taruh dia kalau misalnya di bawah ada 2 player 21 yang masih ngincer banget seorang Kingu, nggak mau dilepasin. Langsung set up smoke biar nutupin vision dari arah manapun. Kingu nggak mau, tapi sayang sekali dah gua bilang tadi. Oh my god, di sini kita pindah lagi dari Gado yang sama sekali nggak tahu kalau misalnya di sini ada EVOS yang langsung nyerang ke arah mereka. Satu player lagi sudah ter-knockdown. Apakah 2 player dari EVOS berhasil memulangkan Gado-Gado ke arah Loki, atau bahkan Gado-Gado yang memalingkan situasi di sini? Yes, freak shot juga di seorang Microboy belum mampu bahkan satu player ter-knockout dari Gado-Gado. Nih EVOS dia nggak hanya fight dengan satu tim, tapi 2 tim bahkan di fight secara bersamaan oleh EVOS. Microboy masih bisa bertahan, masih bisa prone untuk menutup angle shoot, tapi kita juga chaos sudah mulai terjadi di mana-mana. Halteng Enryu juga dapat terspot posisinya, ada Zone Lu Boy yang udah mengetahui posisi dari Enryu. Sementara itu dari ZNK juga masih berusaha bersembunyi di balik satu buah natural obstacle, ada pohon yang bisa melindungi, dan juga tidak lupa ada setup smoke juga di bagian belakang agar tidak mudah terbackstep oleh tim-tim lainnya. Iya, betul banget ya, Kalimantan Tengah udah set up smoke, karena ini udah gue bilang tadi, ini open field gitu. Kalau open field harus benar-benar banyak-banyak utility, apalagi smoke penting banget untuk nutupin vision, karena ditambah karena memang sedikit banget obstacle yang ada di Erangel. Kalau misalnya smoke-nya masih aman, tapi setelah ini mineral dengan spray DP-nya ke arah Kalimantan Tengah, nggak mau lepasin spray itu smoke dilakukan, tapi belum memulangkan atau bahkan men-take down satu player dari Kalimantan Tengah. Dapat banget dengan M4-nya, satu player dari Kalimantan Tengah sudah berhasil di knock out. Apakah seorang player lagi bisa dipulangkan atau bahkan bisa di-revive terlebih dahulu? Yes, predict shot to the smoke juga dilakukan oleh Mineral, dan juga Rahmat masih berusaha mendapatkan 1 demi 1 point kill, tapi Kalteng hanya bisa bersembunyi di balik satu buah pohon untuk saat ini karena lower ground-nya benar-benar dikuasain oleh Zone Esport. Dan kita lihat juga di seorang Rahmat, dia benar-benar nggak bergerak di posisi yang saat ini bahkan susah banget, tapi Mineral kita lihat ada lemparan utility juga ke arah sekitaran lower ground, berusaha mencicil HP dari 21 yang seperti udah mulai ter-knock juga, posisinya udah mulai terlihat. Banyu udah low banget di sana HP-nya, tapi masih bisa survive, masih bisa bertahan di balik satu buah natural obstacle. Tapi Chisun akhirnya memberikan satu knock ke arah Papua R1. Kalteng ZNK juga udah mulai terspot posisinya. Yes, benar banget. Ini enak banget posisi dari Zone Esport. Mereka tinggal prolling ke depan karena zona ada di depan mereka, tapi hati-hati 2 player dari 21 yang bisa langsung mantengin ke arah mereka ya. Mereka udah langsung set up smoke lagi untuk maju ke depan, tapi sepertinya belum ada komitmen terjadi lagi di arah 21 atau bahkan di arah Zone Esport. Yes, betul banget. Oke, dari Gado-Gado udah mulai menekan beberapa peluru panas, dan itu dia, dengan beberapa peluru berhasil dilontarkan otomatis akan membuka posisi yang saat ini dan bisa ditumbangkan begitu aja oleh Zone Esport. Sementara itu Creed masih bisa bertahan di bagian sisi high ground, tapi EVOS dengan 2 playernya mereka bisa survive dengan total 7 poin kill sudah berhasil mereka amankan. Ya, ini mau nggak mau EVOS harus langsung rotasi, dan mereka harus cari beberapa obstacle untuk mengamankan badan mereka dari tembakan-tembakan lawan. Kenapa? Karena udah nggak dapat zona lagi
Win. Zonanya udah mengarah ke sisi kiri mereka. Dan tentunya di bawah mereka udah ada tim NFT yang siap langsung nge-spray ke arah high ground. Tapi lagi-lagi NFT ternyata satu player di take down saja oleh Lizard Swavel. Sayang banget ya, tapi Microboy. Kita lihat, oh ternyata Evo sudah dipulangkan ke arah lobby. Oh my god. Yes, betul banget. 4 tim tersisa dengan 9 player yang masih live. Kita lihat juga dari seorang Dreyan masih bisa bertahan last man standing, tapi ada lemparan utility berupa granat karena Chisun. Untungnya belum mampu mengenai atau memberikan damage yang begitu berarti karena Chisun dari Luchapoy harus lebih memprediksi lagi granatnya agar bisa connect dan juga on point karena 2-1. Yes, bener banget. Ini juga Zone Esport masih utuh dengan 4 playernya. Punya chance yang cukup besar juga untuk bisa mendapatkan WCD karena mereka dapetin zona. Ditambah di depan mereka player-player harus langsung segera rotasi untuk masuk ke zona. Pasti ini beberapa player sudah ngepron, mereka nggak mau buka badan karena kalau sekali buka badan di open field kayak gini kelihatan enak banget buat display dari lawan-lawannya. Tapi kita lihat di belakang Mineral ada satu player dari Creed yaitu Dreyan. Kalau misalnya dapat nih vision kalau Mineral, bisa aja Mineral langsung display dari arah seorang Dreyan ya. Yes, betul banget. Predict match terus-menerus dilontarkan dari arah tim Creed ke arah 21, tapi masih belum menemui satu buah granat yang connect dari arah zone tadi, Zone Esport. Tapi sebentar itu Rahmat udah mulai bangkit, udah mulai loncat posisi untuk membuka posisi, tapi seorang Dragon akhirnya membuahkan hasil yang begitu maksimal Rahmat. Tapi kan satu finishing point ke arah satu tim yang misalkan last man standing dan juga masih Trista dan Mineral juga masih bisa mendapatkan vision yang tertinggi dengan menaiki satu buah airdrop yang bisa di-looting dan juga udah mulai loncat-loncat juga nih. NFT harusnya udah mulai terbaca pergerakannya dari seorang Mineral. Ya betul banget ya, NFT udah mulai rotasi maju perlahan-lahan ke depan. Kita lihat di sini Zone Esport udah melakukan split 2-2 karena mereka tahu ini ada beberapa player yang ada sebelah kiri sebelah kanan. Chisun masih bertahan untuk mewakili 21 Esport di late game di circle 8 kali ini ya. Lagi-lagi drone sudah ada di depannya. Ini banyak banget grenade yang dilemparkan oleh tim dari NFT Esport karena mereka pengen amanin dulu nih satu player zone atau bahkan 2 sudah di knockdown. Mereka bisa maju ke depan perlahan tentunya ya. Satu dari Molotov sudah dilemparkan tapi belum on point ke arah Mineral. Mineral menggunakan Grozanya masih mencari informasi, ternyata Ramones di depannya dan ini dia Rahmat. Nggak ada rumput, nggak ada yang tapi Chisun dapat satu player dari Zone Esport. Ini pede banget sih, bagus banget nih kalau misalnya Chisun udah last man standing kayak gini ya, dapetin vision bisa nge-spray. Tapi apakah drone akan aware kalau misalnya di sebelah kanannya ada seorang Chisun yang masih bertahan di sana? Yes, betul banget. Tapi dari Zone Esport juga ada 2 player ter-knockout. Kita lihat juga dari seorang drone juga masih prodding aja untuk angle visionnya karena ada Chisun yang tepat berada di area sekitaran kanan tapi masih bisa tutup angle shootnya dengan ada satu buah natural obstacle pohon yang bisa tutup vision. Tapi Chisun juga masih belum terposisi tapi saat ini Ramones tapi yang satu knock juga ke arah zone. Wow, satu demi satu player masih bisa ditumbangkan juga di knockout dari zone yang tadi komplit dengan 4 player harus menyisakan 2 player aktifnya mereka saat ini. Ini kurang enak banget posisi dari zone ya. Dia harus ngepron ke arah low ground dan pastinya tinggal 2 player. Rahmat sudah melihat, Lukabo yang melihat satu player tadi sudah dipulangkan sudah pasti spray ke drone. Satu player sudah ter-knockdown. Apakah ini menjadi WCD untuk Zone Esport dan pastinya di spray terus karena ini last man standing yaitu Swavel dan winner chicken dinner untuk Zone Esport. Yes, sekali lagi selamat untuk Zone Esport berhasil bisa menekan winner chicken dinner di match pembukaan kita di malam hari ini dengan map bukan Irangel. Tadi kalau nggak salah tuh kill point dari Zone juga cukup banyak loh tadi. Ada satu player yang ngumpulin 6 poin kill seorang diri. Yes, bener banget ya. Ini gue bilang tadi posisi dari Zone Esport dia udah dapetin arah high ground. Tapi mungkin beberapa kerugian yaitu 2 player sudah ter-take down. Untungnya tadi Lukaboy udah dapetin